Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah Fast TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali pada program Ngaji Sore edisi Ramadan bersama saya Ramadan Fuadi. Alhamdulillah untuk ngaso pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Mintaraka sebagai pembuka ya untuk edisi Ramadan kali ini. Tema yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan bagaimana kita memaknai bulan Ramadan. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fuad. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz, kabarnya? Alhamdulillah sehat dengan berbagai aktivitas. Suaranya tinggal segini nih, Insya Allah. Tapi tambah kelihatan berwibawa kan suaranya. Tambah besar tadi. Sama Fast TV, alhamdulillah di tengah kesibukan Mintaraka mengisi di luar, alhamdulillah masih menyempatkan untuk kita syuting di studio dalam program ngaso ini. Ustadz, tadi di awal sudah saya buka, sudah saya sampaikan bahwa tema yang akan kita bahas adalah bagaimana kita memaknai bulan Ramadan gitu, Ustadz. Nah, sebelum itu ada sebuah keresahan hati, Ustadz. Mungkin yang saya alami. Anak muda ya, resah. Ataupun mungkin dialami oleh kebanyakan orang. Kaitannya dengan perasaan kita ketika datangnya bulan Ramadan, Ustaz. Saya masih ingat dulu ketika waktu kecil ya, Ustaz. Pernah kecil ya? Pernah kecil, Ustaz. Ya. Hamin ya 1 pekan, bahkan 1 bulan mungkin ya, itu udah rasanya berbunga-bunga itu karena senang dengan suasana tarawihnya, buka bersamanya gitu kan. Tapi lambat laun setelah dewasa mungkin karena seringnya ya sudah menghadapi Ramadan, kok rasanya perasaan itu hilang, Ustaz. Apakah indikasinya itu gimana, Ustaz? Ya, indikasi nggak sehat itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Fast TV rahimakumullah. Saya sekarang bersama Mas Fuad dan kita membahas tentang fenomena Ramadan ya, karena ini edisi perdana. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Ya, saya juga ngalami itu, Mas Fuad. Jadi ya anak kecil itu pasti senang lah. Ya, senangnya memang lebih ke arah ramenya, suasananya, terus biasanya ada makanan-makanan khas di bulan Ramadan. Kalau saya dulu waktu kecil ya kolak sama keraca gitu. Zaman saya dulu kulkas masih jarang, kita harus beli es di tempat orang di kulkas itu Rp50, Rp25 itu saya itu masih ingat. Tapi memang lambat laun ketika beranjak dewasa memang kemudian jadi berubah. Ada yang berubah, ada yang tetap senang. Itu fenomenanya ya sebenarnya fenomena mindset sih menurut saya. Gitu kan anak kecil mindsetnya, oh nanti ada keramaian. Jadi ada yang ditunggu, ada keramaian, ada suasana sholat, ketemu teman-teman banyak, terus nanti habis itu hari raya. Nah ini yang sebenarnya sering saya sampaikan dalam pengajian itu bahwa beragama itu sering orang mengalami meaningless ya, kehampaan. Karena mungkin pendekatan beragama itu hanya dosa dan pahala, surga neraka itu. Bahwa agama belum bisa dipahami sebagai solusi kehidupan gitu. Agama sebagai kurikulum kehidupan yang Allah berikan kepada kita melalui master trainernya Rasulullah SAW. Maka dan itu kayaknya pendidikan agama kita kan begitu terus tuh. Jadi lebih memang banyak sih, tapi mindset yang ada di anak-anak kita ya, di remaja sampai hanya mereka jadi kayak jenuh ya dengan suasana itu, kayak kok kayak gedok lah gitu. Jadi ini yang harusnya kita memahamkan dengan baik, karena gini, zaman Nabi itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan di hadis riwayat Imam Nasai nomor 1992 bahwa atakum Ramadan syahrun mubarak, datang pada kalian bulan penuh keberkahan gitu kan. Penuh keberkahan itu apa sih? Banyaknya kebaikan. Kebaikannya apa? Para ulama menjelaskan ada duniawi dan ukhrawi gitu. Duniawi, puasa sendiri, ibadah yang semua agama melakukan, Mas. Agama apapun itu ada puasanya. Itu menunjukkan puasa ini memang udah tidak perlu diragukan lagi kebaikan dunia akhiratnya. Terbukti tadi, semua agama ada puasanya. Ya, mau agama apapun mengenal ada puasa dalam agama mereka, walaupun mungkin ada berbeda syariat dengan kita ya, tetapi sama-sama puasa.
dalam artian menahan makan minum sampai batas waktu tertentu. Nah ini kita harus pahami bahwa manfaat dunia ini juga banyak, gitu. Tidak hanya masalah fisik, udah penelitian tentang puasa juga udah ratusan bahkan ribuan. Ada yang kaitannya dengan imunitas, ada kaitannya dengan kesemaptaan fisik, kesehatan fisik, ada yang kaitannya dengan keglowingan, kehalusan, kekencangan kulit, ada yang kaitannya dengan sakit lambung, sakit perut, itu secara duniawi, Mas. Ada juga secara duniawi yang memang kan gini loh, Islam itu agama dunia akhirat. Kalau pendekatannya dosa pahala itu kesannya agama itu hanya untuk akhirat gitu loh. Ya Pak, dan di dunia kita pokoknya ngelakoni. Iya, tapi setiap kita ngelakoni ini pasti ada tujuannya. Karena nggak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang menyengsarakan manusia. Surat Al-Imran 108 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa ma yuridu dzulman lil alamin. Itulah ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar dan tiadalah Allah bermaksud menganiaya hamba-hambanya. Itu. Jadi itu larinya nanti kemana? Ke pembentukan karakter. Gitu. Karena kita pahami ibadah itu kan sebenarnya tujuannya membentuk karakter kok. Gitu. Supaya kan gini, kita hidup itu sudah anugerah dari Allah. Mau kita beriman tidak beriman, diberi hidup, diberi enak makan, enak tidur, fasilitas hidup. Bahkan kebanyakan orang yang tanda kutip sukses dunia kan kebanyakan orang yang bukan orang Islam. Artinya mereka kufur kepada Allah pun diberi kesempatan hidup. Tapi Allah memberi tambahan bagi orang yang mau nurut sama Allah, Allah berikan rahimnya kan. Jadi ada keberkahan dunia akhirat. Nah, puasa itu bagian dari atau bulan Ramadan ini kan bukan hanya puasa, ibadahnya banyak gitu. Berkaitan dengan ketakwaan. Surat Al-Baqarah 21 itu sering saya sampaikan lah, mungkin Mas Fuad juga sudah hafal. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang sebelum supaya kamu bertakwa. Kan jelas, supaya kamu bertakwa. Jadi puasa itu sebenarnya bentuk karakter itu. Karena takdir itu ya, dalam paham Ahlussunnah ada takdir musayyar, ada takdir mukhayyar itu. Jadi kita tidak terjebak pada Jabariyah dan Qadariyah. Tapi takdir yang tetap seperti saya nggak pernah bisa milih menjadi perempuan atau laki-laki kan sudah dari sonanya. Wajah saya begini sudah ganteng begini kan itu udah bagian dari takdir yang saya nggak bisa memilih. Iya kan? Ya kan kita laki-laki, masa kita cantik sih gitu kan? Ya terus Mas Fuad juga ganteng cuma belum laku aja. OTW. Maaf ya pemirsa, ini saya memotivasi Mas Fuad saja gitu. Sebenarnya sih dia udah punya kayaknya, tapi banyak mikir gitu ya. Ya itu kan terus takdir ini juga yang kedua ada takdir mukhayyar yang memilih pilihan. Nah, dalam pilihan itu kita menuju takdir itu ada tahapannya dari mindset, tahu kemudian menjadi doa kemudian harus diamalkan action, dari amalan kita jadi biasa, habit. Setelah jadi kebiasaan akan jadi karakter, Mas. Nah itu yang sering kita lupakan. Puasa juga membentuk itu. Selama 3 hari kita dibiasakan dengan banyak hal yang bermanfaat, maka diharapkan kan melahirkan karakter yang baik gitu. Nah, kalau manfaat akhiratnya, Masya Allah, faradallahu alaikum siyama, Allah mewajibkan untukmu puasa. Berarti kalau Allah mewajibkan pasti memberikan sesuatu yang lebih dong. Kan logikanya begitu. Jangankan Allah, kayak kita itu menyuruh orang sesuatu pasti ya ada konsekuensinya gitu. Walaupun bagi Allah sih bebas-bebas saja, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang itu loh Mas gitu. Maka ketika Allah mewajibkan sesuatu, sudah. Tuftahu fi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Itu ada khilafiyah di antara ulama sama dengan wa tuqallu fihi mardatus sayatin. Wa yuftahu fihi abwabus sama ya yughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka pintu langit, ditutup pintu neraka dan dibelenggu kegilaan setan ya, kenakalan setan. Itu tafsirnya, pemahaman para ulama dua, satu maknawi, satu hakiki. Yang hakiki ya benar-benar bahwa surga dibuka, neraka ditutup. Artinya orang banyak berbuat baik, mudah berbuat baik. Nah, kemudian setan dibelenggu, ya memang setan dibelenggu. Jadi kita hanya musuhnya hawa nafsu. Yang keduanya kiasan, bahwa Allah memudahkan orang beramal soleh gitu aja. Karena ada kebersamaan, ada rasa tadi, ada
rasa kesenangan, kegembiraan. Dalam kita hidup Mas, itu kan sebenarnya mindset penting ya. Misalkan kita kalau udah beboh dari awal mesti beboh itu. Kalau udah senang dari awal adalah senang. Tapi kan dipengaruhi oleh pikiran. Ketika anak kita senang karena bayangannya Ramadan nyenengi gitu. Ketika udah mulai remaja gitu, ketika dia tidak betul-betul mengkaji Islam secara baik, Islam menjadi pandang perintah dan larangan saja gitu. Jadi begitu Ramadan malah puasa maning gitu kan, terus turunnya jadi kurang, kudu subuhan, kudu terawih kan gitu pikirannya. Karena bayangannya kudu. Dia tidak paham di balik itu ada manfaat yang luar biasa bagi kita. Sekarang istilahnya lagi saya viralkan apa Mas? Ramadan itu fast charging gitu. Nah, ya kan? Karena dalam 1 bulan itu mencukupi untuk 11 bulan. Jadi menurut saya ini fast charging iman, fast charging amal gitu. Fast charging habit-habit yang baik gitu kan. Jadi cepat sehingga powerful. Ya kan? Makanya setelah Ramadan diharapkan dia punya keteguhan iman yang baik, amalan yang sudah terlatih gitu kan. Empati yang baik pada sesama muslim sehingga muncul rasa menyayangi, mengasihi dengan diwujudkan dengan sedekah dan sebagainya. Itu Mas, menurut saya begitu. Makanya kalau bicara dalil khusus, ada nggak sih keutamaan senang menghadapi bulan Ramadan? Ya ada khilafiyah masalah hadisnya, bahkan sebagian menganggap itu hadis dhaif bahkan palsu. Tapi yang mutawatir disepakati adalah surat Yunus 58 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajmaun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah yang demikian itu harusnya mereka bergembira. Apa yang maksud keutamaan dan rahmat? Dalam tafsir Sa'di atau tafsir Ibnu Katsir disebutkan ay bihadzal ladzi ja'ahu minal huda wa dinil haqq fabidzalika falyafrahu. Atau dengan apa yang datang pada mereka berupa petunjuk dan agama yang lurus. Nah, di antara petunjuk Allah adalah Ramadan dengan berbagai fadilahnya. Harusnya kita bergembira dong gitu. Nah, orang memahami ini kan kalau memahami secara komprehensif di kajian ngapak yang mungkin para pemirsa juga setia mengikuti ngapak itu kan sudah saya jelaskan bagaimana dimensi ibadah ada 3 kan. Ada dimensi akidah kaitannya dengan fikih, ada dimensi kaitannya dengan fikih, kaitannya dengan niat, ada dimensi kaifiyat kaitannya dengan fikih administratif, dan ada dimensi tasawuf kaitannya dengan akhlak, penyucian jiwa, bahwa di balik ibadah itu tujuannya untuk mensucikan jiwa menjadi akhlak yang mulia. Itu Mas. Nah, orang kalau memahami ini ya gimana orang nggak senang di fast charging semuanya ya, kemudian dapat kebaikan dunia akhirat. Jadi komprehensif sekali. Cuma kita ya dalam beribadah jangan berpikir dunianya, karena nanti jadi nggak ikhlas, mengurangi keikhlasan. Nah, itu hanya efek samping lah gitu. Jadi orang puasa kok jadi lebih glowing, lebih kenceng kulitnya, lebih sehat, terus lebih selamat dari penyakit lambung, lebih selamat punya imunitas yang baik, apalagi terhadap kanker. Itu efek samping aja. Ya, yang lainnya ya kita lakukan karena ketaatan kepada Allah, ketulusan itu. Tapi kalau kita udah taat, pasti Allah berikan yang luar biasa gitu loh. Nah itu yang mewajikan kita ketika Ramadan jadi seneng. Maka itu perlu ilmu. Kan waktu di ngapak udah saya sampaikan yang dari pesan Mu'adz bin Jabal itu apa coba? Al-amalus sholih alladzi fi arba'ati asya kan. Amal sholih itu harus ada 4 perkara. Yang pertama apa? Orang melu lupa ya. Al-ilmu dulu. Jadi ilmu menjadikan mindset kita baik. Oh iya, makanya ini harus kita benahi bagaimana sih menarik kembali motivasi remaja-remaja kita, anak-anak muda kita, sehingga ketika Ramadan menjadi gembira. Kalau orang tua mungkin kadang-kadang kita cuma gimmick ya, Ramadan gimmicknya begitu, tapi prakteknya aduh apa-apa mudah gitu. Ya kan, emak-emak aduh saya harus menyiapkan sahur, menyiapkan buka, loh kok jadi repot di situnya. Ini menurut saya kesalahannya, yang jadi orang jadi nggak hanya gimmick kesenangan terhadap Ramadan, gimmick jadinya. Yang muncul tuh persoalan-persoalan harga naik gitu. Nah, saya sering sampaikan, lah sing ngongkon puasa mangannya akeh siapa gitu. Lah kan puasa makan hanya 2 kali. Kalau nggak puasa kan 3 kali, puasa 2 kali. Logikanya bodoh-bodohan bae loro karo telu kan akeh telu. Nah, kalau Ramadan makan 2 kali harusnya pengeluarannya lebih sedikit dong. Kenapa lebih banyak? Berarti belanjanya lebih banyak. Buktinya harga naik karena banyak permintaan, harga naik. Berarti kesalahan di kita dong. Itu artinya kalau coba kita Ramadan nggak Ramadan, menu makannya sama, nggak ada masalah. Dan ini lagi saya sering sampaikan di mana-mana. Dalam pengajian pra Ramadan, kita mindset tentang Ramadan harus benar nih gitu. Jangan sampai bulan yang harusnya makannya kurang, tidurnya kurang, amalnya banyak, malah diwalik Mas. Makannya akeh, turunnya akeh, amalnya sidik. Itu kan. Loh bagi yang biasa tahajud kan tarawih ya biasa. Maaf ya.
Iya kan? Yang biasa tahajud kan malah tahajud sepertiga malam, tarawih malah berisya, lebih ringan dong kalau Ramadan. Makanya orang yang biasa tahajud itu biasanya tarawihnya minta malam jam 3 gitu. Artinya bagi orang yang biasa ibadah, Ramadan itu ada peningkatan yang lebih dalam kekhusyuan, dalam kesungguhan gitu. Tapi bagi yang tidak biasa memang peningkatan kuantitas, Mas. Kan gitu. Bagi yang nggak biasa, jadinya dia tarawih, jadi jamaah di masjid, jadi puasa, itu kan jadi nggak biasa. Bagi yang biasa puasa Senin Kamis, ya dia udah biasa puasa. Bagi yang biasa jamaah kan udah biasa jamaah. Bagi yang biasa tahajud, biasa tahajud. Cuma ditingkatkan lagi kualitasnya. Misalkan yang biasa terlambat, padahal pedek ya, kayak kantor paling masjid kan pedek gue. Adzan juga kerungu, jarak adzan yang komat suwe kok si masbuk bae misalnya gitu ya. Oh ada senyum-senyum kenapa? Mas senyum, ini kameramennya Mas Rizal juga senyum. Kenapa saya bilang begitu? Oh merasa. Ya itu kan, berarti Ramadan ditingkatkan jangan sampai masbuk misalkan. Karena kalau masbuk jelas nggak dapat sholat sunnah kan. Tapi kalau datang duluan pasti bisa dapat sholat syukrul wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, itu bisa dapat semua. Tapi kalau masbuk kan nggak mungkin dapat. Nah itu mungkin peningkatannya di situ. Yang tadinya sedekah sedikit jadi lebih banyak, gitu kan? Kemudian yang tadinya apalagi puasanya hanya Senin Kamis jadi setiap hari, lah kan begitu Mas. Jadi ada peningkatan kualitas sebenarnya, ya bukan sebatas kuantitas. Sekali lagi biasanya peningkatan kuantitas pada yang tidak biasa ibadah. Orang menjadi termotivasi karena di bulan Ramadan lebih tinggi nilainya. Ada motivasi yang lebih tinggi maka terasa lebih ringan. Buktinya kenapa nek Ramadan tangi sahur entengnya, begitu dua hari rayanya sampai hari kedua kok tanginya biasa maning, subuh maning enggak. Kenapa itu? Ya Allah alam. Mungkin karena itu. Ya, begitu Mas. Iya Pak Ustaz. Sedikit menjawab, bahkan sudah menjawab keresahan saya ya terkait tadi motivasi dan mindsetnya. Bahwasanya ketika kecil mindsetnya adalah tadi yang sudah sampaikan, ada keramaian, adanya kumpul bareng sama teman, dan itu yang menjadi kerinduan. Nah, kemudian setelah dewasa hal-hal itu hilang, berarti kita harus ganti motivasi misalnya, ganti motivasi, ganti mindset, bahkan membenarkan motivasi yang dulunya hanya sekedar keramaian menjadi mengilmui Ramadan itu sendiri. Betul. Ya dulu kan begitulah namanya, anak-anak mesti seneng ramenya lah. Sekarang kan mungkin wis gede lah, ikut tok ramenya kan gitu. Cuma diganti mindsetnya tadi betul. Jadi dengan ilmu sehingga kita tahu bahwa hikmah dan asrar, rahasia-rahasia di balik bulan Ramadan, sehingga orang dengan senang hati. Sebagaimana para sahabat zaman dulu itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah kegawakelu Mas. Kegawakelu pengen tangan Ramadan, bukan kegawakelu ya apa ya? Masih 6 bulan loh, bandreng banget gitu lah. Sampai mereka berdoa kepada Allah agar dipanjangkan bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan setelah Ramadan mereka masih baper loh, nggak bisa move on. Masih selalu berdoa mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah. Kan berarti keutamaan Ramadan benar-benar tertancap dalam jiwa mereka, sehingga membuat ya orang kalau sudah senang mesti berigas enak Mas. Coba sih, contoh nih. Kalau Mas Fuad tiba-tiba dibangunin jam 2 pagi, gimana rasanya? Yang belayang-belayang kan? Iya. Tapi ada teman atau saudara atau siapapun Mas Fuad yang sangat Mas Fuad sayangi, dan lama nggak ketemu, pengen ketemu. Tiba-tiba ngedok pintu jam 2, oke? Assalamualaikum, siapa? Ini, wah, teka, gitu kan? Mesti langsung hilang ngantuknya. Kenapa bisa? Ya, karena kerinduan tadi, Ustaz. Ya karena rasa senang. Kita udah mempengaruhi semua. Saya dulu waktu kecil begitu, padahal dibangunin subuh aja susah. Tapi begitu paman saya yang dari Bogor, yang dari Jakarta, bibi pulang, walaupun jam 2 malam, melek loh. Dan orang ngantuk. Sampai udah tidur lagi, baru tidur lagi. Ya karena hati senang. Jadi rasa ngantuk pun hilang. Ya, sama. Kalau hati mindset kita udah benar tentang Ramadan, bahwa Ramadan di bulan mulia, penuh keberkahan, bulan keberkahan, mubarak, bukan bulan mulia ya, bulan mulia itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu Asyurul Hurum. Maka menjadi senang, sehingga meringankan semua lah, itu meringankan semua. Itu kayak nanti Mas Fuad ngalami juga, atau mungkin sudah pernah ngalami, ketika dalam kondisi senang dari pagi ada tamu, ada apa, lupa belum sarapan, belum makan siang. Nah, ya kan tahu-tahu dari ngelih teman, oh yang rumah gitu. Karena saking senangnya ngurus acara itu, atau ya kalau mesti pernah bareng gawe gitu kan, di rumah senang banget jadi nggak lupa nggak makan.
Karena saking senangnya. Iya kan? Iya, Nah, Ustaz. gitu Mas. Oke, baik Ustaz. Kemudian biasanya Ramadan itu ini bagi yang mungkin mindsetnya masih salah Ustaz. Ramadan ya kan, kita kan nggak makan nggak minum ya kan. Kemudian ada hadis yang sering berseliweran bahwa tidurnya orang yang berpuasa ya kan dinilai ibadah. Ya, itu kan artinya puasa dijadikan tempat bermalas-malasan Ustaz. Nah, sedangkan kalau kita baca dari sejarah, banyak peristiwa-peristiwa besar justru terjadi di bulan Ramadan Ustaz. Perang-perang gitu Iya, misalnya. Ustaz, iya. Fathu Mekah dan lainnya Ustaz. Ya itu, sekali lagi ilmu kan. Kalau orang kan gini, puasa itu secara bahasa dikata as-saum, as-siyam fil lughah al-imsak was-sumtu warukut, kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu' kalau tidak salah. Puasa itu adalah imsak, menahan diri, berarti persoalan batin nih. As-sum itu menahan bicara. Warukut, urukut itu berbaring, duduk, menahan tidak bergerak. Jadi puasa itu kan berarti menahan diri, tidak bicara, tidak bergerak. Pasif kan? Pasif. Itu kan secara zahir, Pak. Tapi maknanya justru kesempurnaan puasa harus banyak melakukan, banyak berbicara, banyak bergerak. Tapi yang positif. Itu kan maksudnya menahan dari yang destruktif, yang merusak. Diam dari ucapan yang tidak baik. Kemudian tidak banyak bergerak di amal yang baik. Tapi justru di bulan Ramadan itu hati harus banyak prasangka baik kepada Allah, semangat, mulut banyak baca doa, zikir, baca Quran, kan gitu, bukan diam. Nah, jadi kemudian berikutnya adalah anggota tubuh kita banyak bergerak, melakukan sholat, melakukan ibadah yang lain, gitu loh Mas. Jadi bukan malas-malasan, cuma memahaminya salah. Jadi kalau bahasa saya gini, puasa itu Allah sedang melatih kita efisien dalam hidup. Kenapa efisien? Makan kurang, tidur kurang, aktivitas banyak. Saya aja di luar Ramadan itu kayak kalau hari ini agak ringan ini, cuma 4 kali. Tadi pagi ceramah, pagi ceramah pengajian. Jam 10 ngisi training dai sampai zuhur. Terus jam 1 tadi syuting juga, syuting untuk Pondok Zamzam. Ya kayak gini juga. Terus sekarang langsung syuting ini. Gitu ya. Ya, kalau Ramadan bisa lebih, Mas. Tapi nyatanya mampu. Ya, itu kan masalah mindset aja. Dan dulu zaman seusia Mas Fuad, masih Rijal, puasa-puasa futsal kita. Zaman waktu itu belum ada futsal, sepak bola. Lah kemarin-kemarin aja kita udah 2 tahun yang lalu 2 tahun atau 3 tahun saya masih futsal puasa-puasa. Serius. Di sini, di dekat Kuala itu. Puasa-puasa futsal. Sampai 2 set apa? Sampai gemrobios banget loh. Mampu loh. Ya artinya kan sebenarnya cadangan energi banyak. Jadi tidak benar kalau puasa sebagai sarana untuk malas-malasan. Zaman Nabi kan terbukti. Justru berbagai futuhat, bahasanya futuhat. Ya bukan perang ya. Tapi futuhat itu kan menaklukkan untuk membawa ke arah kedamaian. Nah itu kan. Jadi istilahnya futuhat itu membuka menuju rahmat dan itu Allah Ta'ala. Perang Badar Kubro itu kan di bulan Ramadan, Mas. Padahal harus jalan kaki dari Madinah. Ya, terus perang. Ya wallahu a'lam apakah mereka perang dalam keadaan puasa atau tidak. Tapi yang jelas jadi di bulan Ramadan. Terus pertempuran-pertempuran bahkan kemerdekaan Indonesia pun dirancang di bulan Ramadan. 17 Agustus itu kalau nggak salah 17 Ramadan tahun itu. Coba kalau yang merumuskan negara ini model-model mental kayak orang sekarang, ke puasa lah nggak supaya berbada kemerdekaannya kan gitu. Ke puasa di sini, ya tadi justru Ramadan ini kita maksimal. Saya pernah dikontrak untuk ngisi pembinaan di Kalimantan, Mas. Dan di antara targetnya adalah di sebuah pertambangan batu bara. Saya disuruh memberi motivasi ke seluruh pegawai bahwa bulan Ramadan bukan bulan untuk menurunkan produktivitas. Justru bulan Ramadan harus semakin meningkat produksinya. Masya Allah. Jadi ya saya sepakat dengan itu, walaupun bukan ngereh ya. Karena memang kebetulan GM-nya itu sangat religius. Jadi dia pengen begitu yang diundang ustadz-ustadz, bukan motivator biasa, tapi ustadz-ustadz supaya bisa memasukkan unsur-unsur religius di situ. Masya Allah. Jadi itu terbukti, Mas. Jadi kita kalau turu bae tangi-tangi buka, apa jet pancing mancing tangi. Bali oli ora nang turu tok.
Ya ini namanya killing time, dan itu menurut saya termasuk yang kamin soimil selalu min syamil al juwalatus. Betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Menyanyiakan waktu. Iya kan? Killing time, jadi waktu terbuang sia-sia. Kan dua nikmat yang manusia sering merelakan. Gini, waktu hidup itu amanah bukan? Amanah, Ustaz. Nah ya udah, kalau kita diberi kesempatan hidup kok sia-sia, kan menyanyiakan amanah. Dosa jadinya sebenarnya. Bukan malah membawa kebaikan, malah menjadi dosa. Kalau kita membiarkan gitu, seperti puasa apalagi. Sedangkan yang diyakini masyarakat bahwa naumus shaimi ibadatun itu, tidurnya orang puasa dari ibadah. Yang pertama itu bukan hadis sahih. Yang kedua bisa dimaknai daripada kalau bangun itu ngerasani wong dan sebagainya, kamu tidur aja. Tapi kan nggak juga begitu. Artinya memang tidak benar riwayat itu gitu. Jadi itu hanya untuk menggambarkan, kalau memang itu benar, itu hanya menggambarkan bagaimana mulianya bulan Ramadan gitu. Sampai tidur aja bernilai ibadah gitu. Sebenarnya begitu. Sebenarnya tidur juga ibadah, nggak usah Ramadan. Emang tidur bisa jadi ibadah? Bisa. Semua aktivitas, jangankan tidur, makan juga bisa. Berhubungan intim suami istri juga jadi ibadah. Asal diniatkan karena Allah kan. Udah pernah saya sampaikan. Memahami kul amrin dibalin la yubta'u bi bismillah fahuwa aqta atau asdam, itu setiap perkara baik tidak boleh dengan bismillah, terputus dari rahmat Allah kan di situ. Terputus dari berkah Allah kan maknanya di situ. Jadi kalau Mas Fat mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu aku hidup, aku mati, aku pasrahkan jiwaku kepadamu ya Allah. Dan meyakini bahwa tidur itu adalah tubuh ini amanah, tubuh butuh istirahat, maka saya istirahat berupa tidur untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi ibadah, loh. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ya jangan tidur baik gitu loh. Dia harus tahu, karena tubuh itu kalau sudah cukup, bukti merem-meremnya orang merem-merem gitu. Sebenarnya gitu. Kalau di meremnya tangi-tangi mumet. Ya mumet malah tangga anak nunuk kayak belablo gitu. Ya kan, apa ya istilahnya mendelengup. Maaf ya pemirsa. Ini bahasa khas Banyumas, mendelengup. Lengup itu apa Mas? Tolol. Ya, tolong. Ya, kurang nyambungan gitu ya. Okay. Ya gitu. Jadi begitu, Mas. Masya Allah, Ustaz. Nah, terakhir Ustaz, kita tadi sudah belajar tentang bagaimana mindset, kemudian memaknai bulan Ramadan itu sendiri. Nah, terakhir Ustaz, apa sih kriteria Ustaz? Ya, karena kan orang bertanya-tanya, ini saya sudah bener nggak sih jalani Ramadan gitu. Nah, kriterianya itu, kriteria suksesnya setelah Ramadannya atau justru di bulan Ramadannya itu gitu. 3 sebelumnya. Karena dalam Islam itu sebelum, ketika, dan sesudah berkaitan. Sebelum berarti dengan mindset, dengan niat hati, kesungguhan. Kan niat sebelum. Innamal a'malu binniyat itu. Kita mau puasa karena apa? Sekedar menggugurkan kewajiban. Atau sekedar cari pahala, atau mencari ridho Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Itu semuanya betul, tapi ada tingkatan level. Itu kan? Jadi orang beribadah itu sebelumnya, kedua prosesnya. Bagaimana fikihnya, bagaimana rukun syaratnya, sunah-sunahnya dikerjakan atau tidak. Seperti menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Intinya ada di ilmu. Kalau dia punya ilmu dan diamalkan dengan semua keutamaan Ramadan, dapat dia. Jadi itu ciri-cirinya ya. Dan yang ketiga, innamal a'malu bil khawatim, amalan dilihat hasil akhirnya. Jadi logikanya orang semakin ke sana itu semakin soleh loh. Bukan semakin mulai terawih mulai jarang gitu, mulai meleop. Enggak gitu. Dia semakin terbukti karena Nabi SAW yastahidu fi Ramadan malah yastahidu fi ghairi, dalam riwayat Aisyah. Nabi itu kalau di Ramadan lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dibanding hari-hari yang lain. Wa yastahidu fil ashil awakhir min Ramadan malah yastahidu fi ghairi. Dan 10 hari terakhir itu lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi kalau ditanya ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ya dia istiqomah dari awal, ya melakukan rukun sunah-sunahnya, wajib-wajibnya dan semuanya, meninggalkan yang dilarang, gitu kan. Kemudian dia itu semakin sungguh-sungguh. Di 10 hari terakhir malah lebih sungguh-sungguh lagi. Dan Rasul menunjukkan dengan iktikaf malah nggak pulang dari masjid. Istrinya tidak disentuh, begadang malam, gitu. Maksudnya selama iktikaf itu lebih banyak malamnya, banyak melek gitu untuk zikir, baca Quran. Ya, kemudian yang berikutnya adalah dia nanti setelah di akhirnya begitu, setelah Ramadan juga terlihat dia tentu menjadi pribadi-pribadi yang lebih santun, lebih ya takwa lah.
Karena tujuan ibadah kan takwa. Bahkan secara khusus untuk puasa disebut takwa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kan. Jadi ya kriterianya apa puasa ibadah puasa kita diterima? Ya takwa itu. Dan takwa itu apa? Enteng menjalankan perintah Allah. Kan saya pernah sampaikan takwa 3 para ulama menjelaskan. 1, al-khauf, takut dari murka Allah, jangan sampai melanggar tuntunan Allah. Jadi dia selalu kalau mau apa-apa itu takut, mbok inilah gitu. Kayak kemarin tadi malam saya baru ngisi pengajian, udah selesai jamaah datang, udah sepuh. Ustadz saya mau nanya tapi malu tadi, bukan malu, tapi saya nggak sempat tadi waktunya terbatas. Ustadz boleh sih nggak kita rasa takut kalau Ramadan nanti saya nggak bisa maksimal? Oh boleh banget Pak gitu. Justru harus orang beriman itu harus dua punya rasa, khaufa wa tama', raghabah wa rohaba, harap-harap cemas. Jadi harus berharap bahwa ibadah kita diterima Allah, harus cemas, bok kita ibadahnya nggak diterima, bok masih kurang, harus itu. Jangan sampai enggak, begitu kan? Jadi itu yang harus kita pahami. Kalau kita setelah Ramadan bertakwa ya begitu. Yang kedua adalah al-hadru, waspada, karena hidup itu banyak hal-hal yang menyengsarakan. Orang puasa kan selalu waspada, ya kan? Dia terjaga terus kan orang puasa itu. Dilatih keterjagaan itu. Coba kalau puasa kita mau lihat sesuatu yang nggak baik pun astagfirullah lagi puasa gitu kan. Kita mau ngomong aja ih lagi puasa gitu. Kita mau apa lagi ya begitu. Maka biasanya di awal-awal Syawal gitu kita masih merasa itu gitu kan, masih merasa seperti Ramadan sih, nggak apa-apa, hati-hati. Itu al-hadru. Yang terakhir al-wiqayah, menjaga diri jangan sampai susah itu. Dengan karena Ramadan itu manfaat bagi fisiknya jelas, dunianya, bagi psikis yaitu penataan jiwa, emotional quotient, adversity quotient, melatih kejujuran, integritas dan sebagainya, itu ada di bulan Ramadan. Sehingga kalau ibaratnya ini sebagai penutup nih, kalau dulu orang ini sering saya sampaikan, ya, mungkin Jawa sudah melenger mendengarkan ini, yang ulat kepompong kupu-kupu. Yang namanya ulat itu manusia ada punya sifat destruktif kayak ulat. Bedanya sih ulat memang harus begitu kan, dia bertemu. Kalau manusia kan enggak. Dan ulat kan serakah. Dia dalam satu malam daun-daun bisa dihabisin. Manusia juga banyak yang serakah. Ulat bentuknya menjijikan. Manusia juga ada yang sikapnya, wajahnya aja udah menjijikan. Bukan dari gaya gawan lahir, tapi memang sikapnya, perilakunya. Ketika bulu-bulunya bisa menyakiti. Manusia juga bisa menyakiti melalui sikap, melalui ucapan, ya melalui kerlingan mata, itu bisa menyakiti, ekspresi wajah menyakiti semua loh itu. Nah, itu ulat, tapi ulat tidak sama ulat, dia jadi kepompong, diam semua. Cuma kan kita nggak tahu, taunya diam, di dalam kan lagi merubah. Sama seperti yang puasa, taunya orang lihatnya diam, tapi dia lagi mengendalikan jiwa, dia lagi baca Quran nggak perlu dilihat orang, dia lagi sedekah nggak perlu dilihat orang, dia perlu zikir nggak perlu dilihat orang, seperti dalam kepompong itu. Sehingga setelah jadi kepompong jadi kupu-kupu, perubahannya nggak terlihat. Sama perubahan pada diri orang yang puasa itu, memang puasa itu pada yang sangat privasi kok. Yang tahu kita puasa kan hanya kita dengan Allah. Orang lain belum tentu tahu. Ya kita misalkan minum makan keluar puasa orang percaya aja. Kita lagi puasa buka minum, yang tahu kan Allah, malaikat kita. Mereka tahu nggak? Kan enggak. Ya itu. Jadi puasa itu seperti itu Mas. Jadi Masya Allah ada pengaruh pada sebelumnya, ya, tanda-tandanya itu ya. Ketika berpuasa gimana, tentu ada mujahadahnya rajin terlihat, termasuk Lailatul Qadar. Kan saya sering ngeledek itu. Bagaimana mungkin orang dapat Lailatul Qadar yang datangnya malam ganjil tok? Yang lagi datang dari awal bulan juga belum tentu kok, mending tekannya ganjil tok itu. Tapi kan mending iya nih, kalau bicara mending sih mending daripada orang takabur berbelas kan gitu. Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Jadi harus menghasilkan pribadi yang takwa. Jadi setelah kepompong kupu-kupu. Lah manusia kan harusnya begitu. Sebelum Ramadan sifatnya kayak ulat. Selama Ramadan dia merubah diri. Habis Ramadan dia jadi kupu-kupu. Kupu-kupu bentuknya aja menyenangkan. Dia tidak merusak, malah membantu penyerbukan. Dia mengambil nektar madu tapi tidak merusak bunga, ya kan? Dan di sawang-sawang juga indah. Pohon bunga kalau ada kupu-kupu terbang tambah indah. Jadi gambarannya kan manusia harus bisa membuat indah lingkungannya. Dia membawa kebaikan, itu ular, kupu-kupu. Tapi dalam dunia puasa kita nggak begitu pemirsa. Kita seringnya sebelum Ramadan ular, pas Ramadan kepompong, pas Ramadan ular maning. Cuma lebih gondrong itu kan sering saya sampaikan. Ya itu Masya Allah. Jadi mudah-mudahan lah ini hari pertama kita puasa,
nanti sore sebentar lagi kita buka. Ya ini kita mengingat kembali lah, jangan ini hanya sebatas rutinitas, tapi bisa berpuasa yang penuh makna. Saya kira begitu, Mas. Oke, Ustaz, Masya Allah sekali. Ya, jamaah Fast TV rahimakumullah, banyak sekali tadi pelajaran dan ilmu yang sudah kita dapatkan. Satu perumpamaan yang sangat bagus tadi, bahwa selepasnya kita dari Ramadan, harapannya kita bisa menjadi kupu-kupu, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih untuk ngaso pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.